Shalom, saudara-saudari sekalian. Hari ini renungan dan kesaksian diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15. Saya menyarankan untuk kita semua membaca secara lengkap. Video ini bisa di-pause dulu, setelah selesai membaca nanti bisa dilanjutkan lagi. Saya akan membacakan hanya dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Salah satu tema 2 Korintus adalah paradoks dari kasih karunia dan kuasa Allah yang diungkapkan lewat kerentanan dan pergumulan manusia. Hanya dengan melalui kematian kita dapat mengalami hidup dalam kebangkitan Kristus. Dalam 2 Korintus 8, kita melihat jemaat Makedonia yang menjadi contoh paradoks tersebut. Meski mengalami penderitaan dan kemiskinan berat, mereka digerakkan dan dimampukan untuk memberi dengan kemurahan hati yang besar. Ayat 2 sampai dengan 3. Dengan berbuat demikian, mereka mengikuti teladan Yesus, yaitu oleh karena kemiskinannya telah menjadikan mereka kaya. Ayat 9. Melalui firman ini, saya mau bersaksi tentang sebuah peristiwa dalam hidup saya, di mana pada saat itu tidak ada seorang pun yang saya kenal bisa menolong saya, bahkan orang tua saya sekalipun. Dan hanya dengan perpanjangan tangan Tuhan saja yang bisa menolong. Peristiwa ini terjadi saat pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Boston, Amerika Serikat, untuk melanjutkan studi yang puji Tuhan didapatkan karena anugerahnya. Saya tiba di Amerika pada bulan Januari, di mana pada saat itu saya hanya punya bekal uang saku beberapa ratus dolar, yang kalau dihitung-hitung hanya cukup untuk biaya 1 minggu hidup di sana. Pada saat itu karena satu dan lain hal, uang beasiswa yang harusnya menjadi bekal di sana belum cair, sedangkan perkuliahan sudah harus dimulai. Dana baru bisa dicairkan pada akhir Februari. Saya berada dalam keadaan yang semuanya serba terbatas di negeri orang dan harus berjuang bagaimana caranya bisa survive sampai 2 bulan ke depan. Setibanya saya di penginapan dari airport, saya beristirahat. Saya mulai sibuk mencari apartemen murah lewat smartphone karena membayar penginapan saat itu sangat mahal, tidak cukup dengan uang yang ada. Saat sedang sibuk-sibuknya mencari, tiba-tiba ada telepon dari sebuah nomor asing. Saya angkat. Setelah berbicara sebentar, ternyata penelepon adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah teologi di kampus yang sama dengan saya. Mahasiswa ini mendapatkan nomor saya dari kenalannya teman saya, yang kalau mau dibilang kita berdua benar-benar asing satu sama lain. Mahasiswa Indonesia ini menawarkan bantuan untuk mencarikan apartemen dan menolong saya untuk melengkapi apa saja yang saya kurang. Akhir cerita, mahasiswa ini memberikan lebih dari yang dia tawarkan kepada saya. Mahasiswa ini juga memperkenalkan saya dengan komunitas orang Kristen Indonesia di sana yang sama-sama pernah melalui perjuangan yang lebih berat ya selama mereka di tanah rantau. Perpanjangan tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau setiap umatnya dimanapun mereka berada. Mahasiswa dan orang-orang Kristen yang saya temui di sana, di Amerika, bukanlah sultan. Ya. Mereka semua orang biasa. Mereka semua hidup dalam kecukupan. Bahkan banyak dari mereka yang masih sekolah dengan biaya yang seadanya. Tapi hal itu tidak menghambat mereka untuk membagikan apa yang mereka punya. Dari hal ini, saya dan kita semua bisa belajar untuk lebih peka dan bertindak menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat segala kelebihan kita. Karena percayalah, setiap kekurangan kita akan dicukupkan oleh Tuhan
dimanapun kita berada. Sehingga terjadilah seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kiranya Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita dan kita pun belajar mencukupi apa yang menjadi kekurangan dari orang lain. Haleluya. Amin.